Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang saya banggakan, kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu tema 6 energi dan perubahannya, subtema 4 penghematan energi. Adapun pembelajaran 5 dan 6, kegiatan hemat energi, hak dan kewajiban, menceritakan gambar, dan menentukan luas. Anak-anak, semana kabar kalian? Tentu kalian tetap semangat, jaga kesehatan, dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak yang saya sayangi, sebelum pembelajaran ini kita mulai, kita awali dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan menghemat energi. Sekarang kalian perhatikan gambar berikut. Yang kedua, ketiga, keempat, dan yang terakhir. Dari kegiatan ini, apakah kalian sudah melakukannya? Mana kegiatan di bawah ini yang kalian sudah lakukan? Apakah gambar nomor 1 mematikan pada saat ruangan di sekitar sudah terang, atau menyalakan lampu pada saat situasi gelap? Apa itu? Apa mungkin yang nomor 2, bermain air, airnya sampai tumpah ke sana kemari. Kemudian yang ketiga, bermain, ya, bermain mobilan pakai remote, ya, bermain HP. Apakah yang nomor 4, mematikan keran air pada saat tidak terpakai? Dan yang nomor 5 adalah bersepeda. Nah, tentunya kalian pasti bisa membedakan manakah yang kegiatan menghemat energi dan pemborosan energi. Oke, baik, kita lanjutkan. Laporan kegiatan menghemat energi yang sudah kalian lakukan. Di subtema 4, PB 3 dan 4, kalian merencanakan sebuah kegiatan, ya, kemarin Zoom tuh. Nah, untuk ini laporannya. Bagaimana laporannya yang tertulis? Ya, seperti ini. Laporan kegiatan menghemat energi. Waktu pelaksanaan yaitu Sabtu 27 Februari 2020. Tempat pelaksanaan di rumah. Kegiatan menghemat energi yang sudah dilakukan: mencuci baju dengan tangan, tidak menggunakan mesin cuci seperti biasanya. Kesulitan atau masalah yang dihadapi: tidak bisa melakukan kegiatan lain dalam waktu bersamaan. Kalau menggunakan mesin cuci, kita bisa melakukan kegiatan yang lain. Kemudian keberhasilan yang dicapai apa? Bisa menghemat energi listrik dan air. Perhatikan gambar berikut. Sebuah keluarga sedang menyaksikan televisi. Kalian berhak memanfaatkan energi yang tersedia di alam. Kalian juga berkewajiban menjaga energi yang tersedia di alam. Menjaga kesediaan energi termasuk menjaga kehidupan. Kewajiban kita adalah menghemat energi listrik dengan nonton TV bersama seluruh anggota
keluarga, bukan menonton sendiri-sendiri di kamar, misalnya menonton sendiri, kemudian di ruang tamu ada sendiri, di dapur ada sendiri. Nah, tidak seperti itu. Jadi kewajiban kita adalah menonton bersama dengan keluarga. Jadi satu TV bisa ditonton oleh seluruh anggota keluarga, bukan nonton sendiri-sendiri. Kemudian kita juga mempunyai hak, yaitu mendapat energi listrik untuk menonton TV. Itu hak kita. Nah, kita sudah menghemat energi. Perhatikan kerjasama dengan keluarga. Perlu kerjasama semua anggota keluarga untuk menghemat energi. Kalian berhak mendapat saran untuk memperbaiki sikap. Kalian juga berkewajiban memberikan saran yang baik untuk teman. Kerjasama untuk mengerjakan sesuatu. Kalian berkewajiban melaksanakan saran yang diberikan. Kemudian kerjasama untuk saling mengingatkan. Nah, di dalam bekerja sama dengan anggota keluarga, ya seperti ini, ya, saling mengingatkan untuk menghemat energi. Kalian bisa memberikan saran kepada kedua orang tua, atau kalian melaksanakan saran dari orang tua. Nah, dari adanya kerjasama dengan keluarga, maka kehidupan di keluarga itu bisa harmonis, ya, terjalin kerukunan antar anggota keluarga. Oke. Hak dan kewajiban. Proses belajar di kelas berjalan dengan lancar sesuai dengan gambar. Nah, proses belajar di kelas itu ada hak dan juga ada kewajiban. Hak saya adalah mendapatkan ilmu, tapi kewajiban saya adalah belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, ini hak dan kewajiban pada saat proses belajar di kelas. Kemudian kelas menjadi tempat yang nyaman untuk belajar. Nah, apa yang mereka lakukan? Ya, mereka sedang bekerja sama atau bekerja bakti membersihkan ruangan kelas. Apa hak dan kewajibannya? Kewajibannya adalah melaksanakan piket. Kemudian hak saya yaitu nyaman saat belajar, karena kelas bersih sehingga suasana di dalam kelas begitu sehat, terhindar dari kuman, ya. Anak-anak tentunya juga senang ingin segera masuk sekolah. Kita tunggu ya nak ya. Oke. Memiliki tempat penyeberangan yang aman. Ini gambar berikutnya. Apa hak dan kewajibannya? Kewajiban saya adalah tertib di jalan umum. Kemudian hak saya yaitu menyeberang dengan aman. Ini adalah hak dan kewajiban pada saat menyeberang jalan.
Kemudian memiliki lingkungan sekolah yang asri. Apa hak dan kewajibannya? Kewajiban saya adalah ikut serta merawat dan membersihkan. Kemudian hak saya adalah mendapat lingkungan sekolah yang bersih. Ini hak dan kewajiban yang harus kita laksanakan. Air hujan yang digunakan untuk kegiatan lain termasuk menghemat energi. Buatlah cerita berdasarkan gambar berikut. Yang pertama, gambarnya seperti ini. Kemudian yang kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Nah, ini kita buat cerita sesuai dengan gambar. Contohnya, nah ini, hujan yang penuh berkah. Pagi itu dimulai dengan turun hujan. Awalnya hujan turun rintik-rintik, lalu semakin lama semakin deras. Siti pun mulai mengambil ember dan menampung air hujan. Beni dan ibunya menyiapkan cemilan selagi hujan. Nah, bagaimana kelanjutannya? Kalian bisa melanjutkan sendiri nanti sesuai dengan gambar tadi. Tapi ini tidak dikumpulkan, ya. Kalian untuk meneruskan saja, ya, untuk belajar di rumah. Oke, kita lanjutkan. Baiklah, sekarang kita lanjutkan, yaitu menentukan luas dengan persegi satuan. Udin dan teman-teman menanam pohon di bagian yang diberi warna. Lihatlah nanti bagian yang diberi warna. Dapatkah kamu menghitung luas bagian yang ditanami Udin? Nah, ini adalah lahan milik Udin. Nah, bagian yang berwarna biru ini adalah akan ditanami pepohonan. Nah, untuk bagaimana cara menghitungnya? Nah, seperti ini caranya. Yang kalian harus lakukan yang pertama adalah dilihat satuan perseginya atau persegi satuannya, ya. Karena satuan persegi ini adalah sebagai tanda bahwa menggambarkan satu persegi satuan. Kalau bentuknya seperti ini, segitiga, tanda ini menggambarkan 1/2 persegi satuan atau setengah persegi satuan. Tetapi kalau ada segitiga 2, maka tanda ini dinamakan menggambarkan 1 persegi satuan. Karena segitiga digabung dengan segitiga menjadi 2 persegi satuan. Nah, berikutnya adalah kita tentukan perseginya ini ada berapa banyaknya atau jumlahnya ada berapa. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi persegi satuannya yang utuh itu ada 8. Kemudian yang berbentuk segitiga. Yang berbentuk segitiga ada berapa? 1, 2. Ada 2. Nah, karena ada 2, maka segitiga digabung dengan segitiga menjadi 1 persegi satuan. Maka
luas bagian yang akan ditanami Udin adalah 8 ditambah 1 sama dengan 9 persegi satuan. Ya. Bagaimana anak-anak? Paham dengan penjelasan Bapak? Kita lanjutkan dengan latihan soal seperti berikut. Sekarang perhatikan beberapa contoh soal, ya. Berapa luas daerah yang berwarna di bawah ini? Sekarang perhatikan gambarnya. Nah, apa yang harus kita lakukan terlebih dahulu? Ya, kita hitung kotaknya dulu, bangun perseginya. Ya, persegi satuannya kita hitung. Ya, ada berapa ini? Ada berapa? Ya, kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ya, ada berapa? 16 persegi satuan. Kemudian kita hitung, yaitu bangun segitiganya. Ada berapa ini bangun segitiganya? 1, 2. Ya, ada 2. Nah, karena segitiganya ada 2, kalau digabung menjadi 1, maka berubah menjadi persegi satuan. Nah, persegi satuannya berapa kalau begitu? Iya, cuma 1. Jadi luas bagiannya adalah 16 ditambah 1 sama dengan 17 persegi satuan. Ya, ini contoh atau contoh soal bangun yang pertama. Kemudian perhatikan yang kedua. Nah, sama kerjanya atau caranya seperti yang soal yang pertama. Kita hitung dulu bagian persegi yang utuh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ya, ada berapa? Ada 16. Kemudian segitiganya ada berapa? Ada 2. Kalau digabung menjadi 1 menjadi 1. Berarti 16 ditambah 1 berapa? Ya, luas bagiannya adalah 17 persegi satuan. Kemudian contoh soal yang ketiga. Kita hitung dulu bagian persegi yang utuh. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 yang utuh. Ya, ingat-ingat 12 persegi satuan yang utuh. Kemudian yang tidak utuh atau berbentuk segitiga itu ada 2. Nah, kalau 2 segitiga digabung menjadi 1 maka membentuk ya persegi satuan. Jadi 12 ditambah 1 sama dengan berapa? Iya, 13. Jadi luas bagian 13 persegi satuan. Ya, oke. Berikut ini gambar bagian-bagian sekolah. Kita perhatikan. Nah, di sini ada yang berwarna kuning, ada berwarna abu-abu, ada hijau, ada merah, dan ada ungu. Nah, sekarang bagian yang berwarna kuning itu adalah gedung ruang kelas. Kemudian yang berwarna abu-abu, lapangan olahraga. Kemudian yang berwarna hijau adalah ruang kepala sekolah. Kemudian yang berwarna ungu adalah ruang perpustakaan. Dan yang berwarna merah adalah kamar kecil.
Nah, ini bagian dari sekolah ya. Berapa luas ruang kelas? Nah, yang berwarna kuning berapa? 15 ya. Kita tinggal menghitungnya aja ya, kotak yang utuh atau persegi yang utuh. Kemudian lapangan olahraga, berapa lapangan olahraga? 16 persegi satuan. Kemudian ruang kepala sekolah berapa? 2 persegi satuan. Ruang perpustakaan ada berapa? Iya, ada 6 persegi satuan. Dan kamar kecil yang berwarna merah ada 3 persegi satuan. Nah, ini adalah ya bagian-bagian ruangan yang ada di sekolah. Oke, kita lanjutkan. Baiklah, sekarang kita lanjutkan tetap dalam menghitung luas. Kita harus banyak latihan ya anak-anak ya. Oke, perhatikan gambar yang pertama. Nah, kalau kalian lihat, kira-kira ini bangun yang berwarna ini luasnya berapa? Tahu caranya? Ya, kita menghitung seluruh bagian yang berwarna biru. Ya, ada yang utuh, ada yang setengah. Ya, oke, berapa ini? Iya, 20 persegi satuan. Kemudian gambar yang kedua, berapakah ini? Kita hitung yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yang utuh 10. Kemudian yang setengah berapa? Ada 2. Nah, setengah digabung dengan setengah akhirnya menjadi 1. Maka luas bagian yang berwarna adalah 11 persegi satuan. Nah, kita beranjak pada soal berikut atau contoh soal berikut. Nah, ini gambarkan bagian dengan luas 16 persegi satuan. Nah, seperti ini. Bebas kalian gambar yang seperti ini atau gimana itu boleh. Pokoknya jumlahnya ada 16. Kemudian yang kedua, gambarkan bagian dengan luas 29 persegi satuan. Bagaimana bentuk gambarnya? Iya, bentuk gambarnya adalah seperti ini. Ya, bebas kalian kalau untuk menggambarkan bagian ya dari bangun tersebut, kalian bebas menggambarnya. Boleh rumah, boleh bentuk binatang atau yang lain. Oke. Anak-anak, semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jika anak-anak masih belum paham atau belum mengerti, kalian bisa menyimak lagi, memutar lagi video ini ya, supaya kalian bisa lebih paham dan lebih jelas. Semoga Allah selalu membimbing kita, membuka hati dan pikiran kita agar lebih baik, dan selalu kita berdoa agar kita bisa masuk sekolah seperti biasa. Untuk itu, mengakhiri pembelajaran kali ini yaitu dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.